Ya, baik rekan-rekan, pada video kali ini saya akan membagikan pengalaman saya menggunakan Arduino dan LabVIEW untuk membuat proyek sederhana berupa kontrol suhu. Mengapa menggunakan Arduino? Karena banyak aplikasi yang bisa kita buat dengan Arduino. Kita bisa menghubungkan banyak hardware, ya, berbagai hardware ke komputer melalui komunikasi serial. Dan kenapa menggunakan LabVIEW? Karena menurut saya kita bisa membuat tampilan grafik dengan lebih mudah menggunakan LabVIEW, dan ya banyak aplikasi juga bisa kita buat dengan LabVIEW. Dan nanti kita akan lakukan simulasi sebuah sistem HVAC, ya. Lebih jelasnya teman-teman bisa membuka blog saya, ini ada di alamat teknik kendali LabVIEW blogspot.com. Dan untuk kali ini saya akan coba menjelaskan tahapan dalam pembuatan proyek kontrol suhu ini. Ada 6 tahapan yang akan saya jelaskan satu persatu. Kita nanti akan mulai dari rangkaian kontrol yang kita gunakan, kemudian program Arduino, kemudian kita masuk ke program LabVIEW untuk kontrol suhu open loop, kontrol suhu closed loop, kontrol suhu PID, dan terakhir kita tutup dengan kontrol simulasi HVAC. Kita mulai dari rangkaian kontrol. Pembuatan rangkaian kontrol ini teman-teman dapat lihat rangkaiannya, yaitu di gambar skematik ini sangat sederhana, dan saya berharap teman-teman bisa membuatnya dengan cepat dan dengan biaya yang murah karena komponen yang digunakan hanya sedikit, yaitu LM35. Kemudian ada kipas angin pendingin, ini seperti terlihat pada video di samping ini. Kemudian ada resistor pemanas. Resistor pemanasnya ini bentuknya adalah resistor yang berbentuk kotak, ya. Kita bisa lihat di sini ada resistor warna putih. Ini adalah resistor 10 ohm dengan kapasitas daya 5 watt, ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini 10 ohm 5 watt. Kemudian kita butuh MOSFET IRFZ44 untuk mendrive arus supaya bisa memanaskan resistor ini. Dan di sini ada LED indikator yang digunakan untuk memberitahu bahwa pemanas bekerja. Dan ada transistor PC547, ya, bentuknya seperti ini. Transistor PC547 ini, transistor PC547 digunakan untuk mengendalikan kipas angin. Kita bisa membuat kipas angin semakin cepat putarannya dengan sinyal PWM yang dikeluarkan oleh kaki D5. Jadi di sini kita menggunakan kaki D5 untuk mengendalikan kipas angin, ya, memberikan sinyal PWM. Sedangkan kaki D3 kita gunakan untuk mengendalikan suhu dari resistor pemanas. Ini penjelasannya. Jadi di kaki A0 itu ada sensor suhu LM35. Kita gunakan untuk membaca output sensor suhu LM35. Kemudian kaki D3 kita gunakan untuk mendrive arus ke MOSFET IRFZ44 sehingga bisa menghasilkan pengendalian pada pemanas, ya, karena ada sinyal PWM yang dihasilkan di kaki D3. Kita beri tambahan indikator LED untuk menunjukkan bahwa heater ini bekerja. Kemudian kaki D5 kita hubungkan ke transistor, dan transistor ini digunakan untuk menguatkan arus. Sinyal PWM dari kaki D5 ini dapat digunakan untuk mempercepat atau memperlambat kecepatan putaran kipas angin, ya. Jadi itu rangkaian kontrolnya, sangat sederhana dan biaya yang dibutuhkan juga cukup murah. Jadi teman-teman bisa membeli komponen untuk rangkaian ini kurang dari 50.000. Ya, kecuali Arduino-nya, ya. Arduino-nya cukup mahal sekarang. Tapi secara keseluruhan teman-teman bisa membuat dengan lebih hemat, gitu ya, ekonomis untuk rangkaian kontrol suhu ini, ya. Jadi proyek ini cukup sederhana dan tidak menghabiskan banyak uang. Dan nanti akan saya perlihatkan simulasi yang menarik menggunakan rangkaian kontrol ini. Kemudian kita lihat di sini rangkaian yang sudah saya buat. Kita juga bisa lihat di samping kanan ini rangkaiannya. Jadi di sini ada kipas angin pendingin, kemudian ada resistor pemanas, ada MOSFET IRFZ44, kemudian ada LED indikator, kemudian di bawah ini ada Arduino, ya. Dan di sini ada transistor PC547, ya. Di sini juga di foto di blog ini saya juga sudah tampilkan fotonya.
ada BC547, ERF Gen 44, resistor pemanas, kipas angin pendingin, dan LED indikator. Oke, itu rangkaian kontrol yang bisa teman-teman buat. Dan untuk program Arduino-nya sangat sederhana, sangat mudah karena di sini Arduino hanya digunakan untuk menghubungkan. Jadi semua kontrol akan dikerjakan di program LabVIEW dan Arduino di sini bertugas untuk menghubungkan sensor dan aktuator ke komunikasi serial. Di sini pertama-tama deklarasi variabel baris 1 dan 2 saya berikan penjelasan di sini ya. Baris 1 dan 2 adalah deklarasi variabel. Baris 3 dan 9 ini untuk penugasan kaki dan juga setting komunikasi serial. Dan kaki D3 sebagai output untuk menghasilkan sinyal BBM ke heater. Kaki D5 untuk menghasilkan sinyal BBM ke kipas angin pendingin. Dan di sini yang teman-teman perlu perhatikan adalah saya mengaktifkan analog referensi internal. Untuk apa? Agar pembacaan sensor suhu LM35 lebih presisi ya, lebih resolusinya lebih tinggi. Kalau tidak menggunakan RF internal, tegangan RF-nya adalah 5 volt ya, defaultnya adalah 5 volt. Tetapi dengan mengaktifkan RF internal ini tegangan referensinya menjadi 1,1 volt. Dengan demikian karena ADC-nya 10 bit dengan tegangan maksimum 1,1 volt akan menghasilkan nilai yang lebih presisi ya, sehingga bisa membaca perbedaan yang sangat kecil dengan menggunakan tegangan referensi 1,1 volt ini. Maka di sini di baris ke-11 teman-teman juga lihat perhitungannya. Nilai suhu di sini dihitung dengan pembacaan nilai analog dikali dengan 110 ya, bukan 500. Biasanya rumus yang ada di kebanyakan program LM35 adalah analog read dikalikan dengan 500 dibagi 1023. Nah, kali ini kita pakai 110 karena RF internalnya diaktifkan. Dan di sini di void loop ini dilakukan pengiriman data setiap 50 mili-detik ya. Di sini tidak menggunakan delay dengan tujuan agar microcontroller tidak dibuat menunggu, bisa mengerjakan aktivitas lain tanpa perlu menunggu atau tanpa perlu delay ya. Jadi dengan menggunakan milis setiap 50 mili-detik akan mengirimkan data ke komunikasi serial ya, dan selama belum mencapai 50 mili-detik microcontroller ini bisa melakukan aktivitas yang lain. Salah satunya adalah membaca apakah data dari komunikasi serial diterima di port serial ya. Jadi Arduino akan mengecek kalau ada data yang tersedia di port serial maka data itu diambil. Dan di sini karena di LabVIEW mengirimkan dua data, yaitu data heater dan data BBM untuk pendingin. Jadi ada dua data, satu data BBM untuk heater, satu data untuk BBM pendingin, maka diperlukan pemisahan data. Di LabVIEW diberi pemisah data berupa koma dan diakhiri dengan karakter carrier return. Nah, di sini agar bisa mengambil data sebelum koma itu kita menggunakan fungsi serial parse int ya. Dan begitu juga data setelah koma diambil integernya saja, angkanya saja, sedangkan tanda komanya dihilangkan, maka kita menggunakan fungsi serial parse int. Dan kita masukkan datanya itu ke variabel pemanas untuk data pertama dan variabel pendingin untuk data kedua, dan diakhiri dengan carrier return. Jadi kalau Arduino menerima data carrier return berarti data sudah lengkap, dan data yang dimasukkan ke dalam variabel pemanas dan pendingin ini siap untuk dikirimkan ke kaki D3 dan kaki D5 dalam bentuk sinyal BBM ya. Jadi di sini perintahnya adalah analog write untuk membuat nilai BBM yang ada di variabel pemanas dikirimkan ke kaki D3. Begitu juga untuk variabel pendingin dengan instruksi analog write berarti ada sinyal BBM yang dikirimkan ke kaki D5. Oke, ini lebih jelas teman-teman bisa membaca ya keterangan dari kode program ini. Dan di sini saya juga menampilkan flowchartnya. Jadi pertama program Arduino ini melakukan inisialisasi di void setup, melakukan setting komunikasi serial dan penugasan kaki I/O, D3 dan D5 sebagai output dan RF internal diaktifkan. Kemudian berikutnya ada perulangan di void loop dan void serial event. Intinya di void loop akan mengirimkan data setiap 50 mili-detik dari hasil pembacaan sensor suhu LM35 dan perhitungannya ya. Kemudian di void serial event Arduino akan menunggu data, begitu ada data masuk di port serial, data itu langsung diambil dan dikirimkan ke kaki D3 dan D5 ya sebagai sinyal BBM untuk kipas angin dan resistor pemanas.
Oke, ini akan berulang terus-menerus sampai akhirnya supply daya dihentikan. Untuk pembuatan program LabVIEW, teman-teman bisa lihat tampilannya dulu. Di sini terlihat pada front panel di LabVIEW. Jadi LabVIEW memiliki dua jendela, satu front panel, satu blok diagram, bentuknya seperti ini. Blok diagram ini tempat kode program ditempatkan. Kode programnya itu berbentuk ikon-ikon seperti ini. Sedangkan front panel adalah tampilan yang akan terlihat oleh pengguna. Di sini kita bisa melihat objek-objeknya. Ada objek slider, ini yang kiri adalah slider untuk pemanas dan yang kanan ini adalah slider untuk pendingin. Di LabVIEW semua objek ini tinggal diambil ya, kita tidak perlu susah payah untuk melakukan pemrograman kode untuk membuat tampilan. Dan di sini selain 12 slider ada tampilan potcom ya. Potcom ini digunakan untuk memilih COM yang digunakan pada komunikasi serial. Terakhir ada tombol stop, ketika ditekan maka program ini akan berhenti. Sedangkan di grafik ini adalah nanti akan menampilkan data suhu yang diperoleh dari Arduino. Jadi Arduino yang membaca sensor suhu LM35 mengirimkan datanya secara serial. Dan di sini di program LabVIEW teman-teman bisa lihat di sini ada Visaread. Nah, Visaread ini adalah membaca data yang dikirimkan dari serial dan kemudian menampilkannya di kotak nilai read buffer. Ya, read buffer ini muncul di front panel dalam bentuk kotak seperti ini. Jadi ini adalah data suhu yang dikirimkan oleh Arduino dan kita bisa melihat tampilan angka dari data read buffer ini dalam bentuk grafik di grafik suhu ini. Satuan waktunya adalah detik ya, nanti saya akan tunjukkan bahwa waktu detik ini sama ya, kita buat settingnya 1 detik. Di sini berarti betul-betul 1 detik secara real gitu ya. Dan di sini untuk suhu saya batasi sampai 100 derajat Celcius dan mungkin tidak sampai 100 karena untuk mencegah terjadinya kerusakan alat. Jadi kita batasi nanti sampai 70 derajat Celcius. Di sini ada penjelasannya. Jadi teman-teman bisa membaca penjelasan di blog ini. Jadi kalau kita lihat di sini grafik suhu itu ikonnya ini. Ya, ini adalah grafik suhu, tampilan grafik suhu seperti ini. Kemudian ada ikon slider. Slider itu ini pemanas, ini warna biru. Jadi ini pemanas. Kemudian ada pendingin, ini adalah slider pendingin. Dan untuk komunikasi serial kita bisa lihat dari potcom. Potcom ini adalah COM yang di sini, jadi harus kita pilih dulu COM yang digunakan oleh USB Arduino. Kemudian masuk ke visa configure serial port, ini sama seperti serial bikin di Arduino. Jadi kita lakukan pengaturan baud rate di visa configure serial port. Berikutnya masuk ke ikon Visaread. Jadi ikon Visaread ini adalah menangkap byte yang dikirimkan oleh Arduino. Di sini dibatasi 15 byte. 1 byte adalah 1 karakter. Jadi kalau 15 byte ini maksimum adalah 15 buah karakter. Kebetulan yang dikirimkan dari Arduino tidak sampai 15 karakter karena angkanya adalah maksimum bernilai 100 gitu ya. Dan mungkin ada angka pecahan di belakang, jadi total hanya 6 digit ya, 6 digit, 5 sampai 6 digit untuk data yang diterima dari Arduino. Maka 15 ini sebenarnya sudah mencukupi. Dan di sini kita tampilkan read buffer ini di grafik ya, di grafik suhu. Karena read buffer ini warnanya adalah pink, warna pink ini adalah teks. Sedangkan grafik itu hanya bisa menerima data angka, maka di sini perlu ditambahkan fungsi pengubahan dari data pecahan. Fractional exponent string ini adalah pecahan tapi dalam bentuk teks, dirubah menjadi angka yang real, angka yang benar-benar angka. Kita butuh ikon ini dan di sini ditambahkan bundle. Bundle ini untuk menyatukan 3 buah garis ya. Jadi dengan menambahkan bundle di grafik suhu ini kita bisa menampilkan 3 buah garis kurva grafik sekaligus. Yang pertama, garis kurva pertama adalah angka konstan 70. Ini merupakan batas maksimum dari nilai suhu yang ingin saya tampilkan di grafik suhu. Dan yang tengah ini adalah suhu yang dibaca oleh sensor yang dikirimkan oleh Arduino. Dan 40 ini adalah batas minimum nilai suhu yang ditampilkan pada grafik. Lebih jelasnya teman-teman bisa lihat pada gambar grafik di sini. Jadi di sini terlihat tampilan grafiknya. Jadi ada 3 garis yang ditampilkan. 70 adalah angka maksimum,
40 adalah angka batas minimum, 50 ini adalah nilai suhu yang dibaca oleh sensor LM35 yang dikirimkan dari Arduino ya. Penjelasan dari program ini teman-teman dapat baca di blog ini. Jadi intinya Visarit ini menerima data dari Arduino dan menampilkannya di grafik suhu. Sedangkan slider untuk pemanas dan slider untuk pendingin digunakan untuk mengirimkan data PWM ke Arduino. Di sini terlihat ada ikon fungsi VisaRead yang fungsinya untuk mengirimkan data dari LabVIEW ke Arduino. Karena VisaRead ini komunikasinya menggunakan data teks, sedangkan slider pemanas dan slider pendingin ini menghasilkan nilai angka, maka di sini dibutuhkan pengubahan dari angka menjadi teks, yaitu dengan menggunakan fungsi number to decimal string ya. Jadi fungsi number to decimal string untuk mengubah angka dari slider pemanas dan pendingin menjadi teks ya. Kenapa pakai teks ya? Karena di VisaRead butuh data teks, data asli untuk berkomunikasi secara serial. Di sini ditambahkan juga fungsi ikon concatenate string yang fungsinya untuk menggabungkan data. Di sini data 1 adalah data pemanas, data 2 adalah pendingin. Untuk memisahkan kedua data kita memberikan tanda koma di antaranya, dan untuk menunjukkan bahwa data sudah lengkap, sudah komplit, diakhiri dengan karakter carried return. Jadi kalau di Arduino menangkap data carried return berarti datanya sudah lengkap dikirimkan. Dan di sini ditutup dengan VisaClose. Teman-teman perhatikan ada kotak yang melingkupi VisaRead dan VisaRead, sedangkan untuk VisaConfigure serial port, juga Podcom dan juga VisaClose itu di luar kotak. Ini apa? Ini adalah sama seperti void loop di Arduino. Jadi semua instruksi, semua ikon yang ada di dalam kotak while loop ini akan dilakukan perulangan terus-menerus. Sedangkan ikon-ikon di luar while loop itu hanya dijalankan sekali. Ini Podcom dan VisaConfigure serial port dijalankan sekali di awal, kemudian dilakukan perulangan untuk VisaRead dan untuk VisaRead untuk penerimaan dan pengiriman. Kemudian ketika tombol stop ditekan, tombol stop ini untuk menghentikan while loop, maka program berhenti, dan terakhir sebelum berhenti VisaClose. Jadi VisaClose ini adalah program yang dijalankan sekali di akhir program. Oke, itu penjelasannya. Mungkin teman-teman masih bingung, nanti saya tunjukkan dulu demonya. Jadi saya akan mendemokan program ini ya. Di sini saya perlihatkan videonya dulu. Di sini adalah rangkaian yang bisa kita buat seperti ini. Kalau teman-teman sudah membuat rangkaian ini, teman-teman silahkan membuat program ini. Program ini sebenarnya juga saya lampirkan di bagian bawah, teman-teman bisa mendownload. Ini saya tunjukkan programnya dulu. Jadi di sini saya sudah membuat program untuk kontrol suhu. Teman-teman bisa download di bagian bawah dari blog ini kalau teman-teman mau melihat contohnya. Ya, silakan nanti untuk dikembangkan, dimodifikasi. Jadi di sini ada kontrol suhu. Nah, seperti ini bentuknya. Pertama lakukan pemilihan Podcom dulu. Ya, Podcom dipilih. Ini saya pilih COM11. Kemudian silahkan dijalankan. Ya, ditekan tombol run untuk menjalankan. Nah, di sini harusnya terlihat tampilannya. Jadi warna biru ini adalah batas maksimum, warna merah ini adalah batas minimum, dan warna hijau ini adalah nilai yang dibaca oleh sensor suhu ya. Nah, ini saya ingin agar nilainya berada di jangkauan 40 sampai 70. Ini nilai 35 adalah suhu ruangan ini. Nah, ini saya mau naikkan. Ini kita bisa lihat demonya. Ini saya berbesar di sini. Sekarang saya akan menaikkan slider pemanas ini, maka nanti LED di sini akan menyala menunjukkan bahwa heaternya bekerja. Saya buat 100 ya supaya tidak terlalu panas. Kalau dibuat 255 panasnya akan cepat dan saya khawatir Arduino saya menjadi panas ya. Jadi ini kita buat saja kurang dari separuhnya untuk mencegah kerusakan hardware Arduino. Teman-teman lihat di sini nilai suhu yang dibaca oleh sensor suhu naik, warna hijau ini ya menjadi lebih dari 40. Kita nanti hidupkan pendingin kipasnya pada saat melampaui 50 ya, nilai 50. Ini sudah 47. Jadi angka ini diterima dari Arduino. Jadi Arduino mengirimkan nilai pecahan dalam bentuk pecahan ya. Ini sudah lebih dari 50 sekarang. Kita hidupkan kipas angin pendingin. Jadi di sini kita bisa lihat kipas anginnya pendingin mulai bekerja. Ini dengan PWM sehingga angkanya bisa kita atur maksimum ya 255. Kita buat semakin besar.
Nah, kita nanti harusnya melihat nilai suhu dari sensor harusnya menurun ya. Ya kalau belum menurun ya ini sudah maksimum, harusnya bisa menurun, tetapi karena heaternya ini ternyata lebih kuat dibanding pendinginannya, maka ya mungkin tidak terlihat penurunannya ya. Jadi kita turunkan saja heaternya ke 50 supaya cepat turun. Dari heaternya cukup panas sehingga pendinginannya kurang efektif untuk mendinginkan dengan cepat ya. Oke, ya di sini harusnya mulai turun. Kita bisa lihat kipas angin bekerja dan heaternya juga bekerja. Ya, ternyata penurunannya sangat lambat ya. Jadi masih ke 58. Jadi heater dan kipas anginnya ini memang tidak sebanding gitu ya. Harusnya kalau nilainya 255, ini pendinginnya harusnya menang gitu ya. Tetapi ternyata dengan nilai PWM panas 50, penurunannya masih terlalu kecil ya, masih terlalu kecil. Ini ya lama penurunannya ya. Memang harus diperbaiki untuk kipas angin pendingin ya, ini masih belum efektif menurunkan suhu ya. Nah, kita lihat, tapi ini sudah mulai turun. Untuk detiknya ini ya, saya sudah perhitungkan bahwa detik ini sama dengan detik yang ada secara real. Jadi kalau teman-teman lihat, ini detiknya 229, 230, 231 ya. Jadi saya sudah bandingkan dengan waktu real. Ini kita bisa lihat, saya nyalakan waktu di sini, kita bisa lihat di sini pakai yang exact time ya. Kita bisa bandingkan waktunya di sini ya. Kita harusnya mulainya dari 00 ya. Ini saya stop dulu sebentar, nanti saya jalankan lagi. 53, 54 ini saya stop dulu. Ini saya reset dulu data operationnya ya. Ini mulai dari 0,204, 05. Kita mulai dari 10, 7, 8, 9, 10. Nah, kita mulai. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. Jadi waktunya sama dengan waktu secara real. Saya bisa menunjukkannya. Oke, ini pengaturannya seperti ini. Jadi teman-teman bisa langsung mengatur suhu dengan cara menggeser slider. Kalau mau panas ya slidernya dinaikkan, kalau mau lebih dingin ya kipas anginnya dinaikkan, pendinginnya dinaikkan. Dan kita bisa lihat di rangkaian kontrol itu bekerja sama dengan yang ada di tampilan lab view-nya ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ini saya stop dulu, kita kecilkan dulu pendinginnya ya. Kita stop. Di blog saya sebenarnya sudah saya bahas gitu ya, bagaimana kontrol open loop ini. Kelebihan dari program kontrol open loop di atas adalah mudahnya pengaturan suhu pemanas dan kecepatan kipas pendingin, yaitu dengan hanya menggerakkan slider di lab view. Namun demikian, kontrol open loop tersebut memiliki beberapa kelemahan. Diantaranya adalah pengaturan suhu secara manual memaksa operator untuk terus-menerus memberikan pemantauan pada sistem. Jadi kalau kita sudah menaikkan pemanas itu kita lupa untuk menurunkan pemanas, maka akan berbahaya ya, karena suhunya tidak diketahui, tidak dibatasi ya. Jadi bisa saja pemanasnya sudah lebih dari suhu batas alat, tetap terus dipanaskan ya. Jadi berbahaya untuk kontrol open loop. Ketika ada aktuator yang gagal bekerja, misal kipas pendingin rusak, pemanas tidak akan bisa mati sendiri. Pemanas harus dimatikan segera secara manual agar tidak merusak komponen yang lain ya. Juga untuk nilai kontrol untuk slider pemanas dalam satuan PWM, ini bukan satuan suhu derajat, maka bisa mengakibatkan ketidaktepatan nilai output, yaitu ketika tegangan suplai ke resistor pemanas besarnya itu berubah ya. Misalnya sebelumnya tegangan suplainya 12 volt, ternyata tegangan suplainya tiba-tiba turun menjadi 10 volt atau tiba-tiba naik menjadi 15 volt, maka akan terjadi perbedaan nilai PWM ya. Sehingga bisa saja untuk PWM yang sama-sama mungkin besarnya 50, itu suhu yang dibangkitkan oleh resistor pemanas bisa berbeda ya. Bisa jadi malah tambah panas apabila tegangan suplainya jadi lebih besar, atau malah jadi lebih tidak panas ya, karena tegangan suplainya menjadi 5 volt misalnya ya. Jadi ini perlu diperhatikan.
karena patokannya bukan suhu tetapi nilai ppm, maka ini menjadi tidak tepat pengaturan suhunya. Karena mempertimbangkan faktor keamanan, kemudahan penanganan dan juga ketepatan pengaturan suhu, maka kita perlu menerapkan kontrol suhu closed loop ya, karena suhu closed loop ini membandingkan suhu yang diperoleh dengan kontrol yang harus diberikan ya. Kalau sebelumnya tidak peduli suhunya berapa, asal mau panas dinaikkan slidernya, yang slider pemanas, kalau mau dingin slider pendinginnya dinaikkan ya. Kalau mau lebih dingin ya heaternya diturunkan atau slider kipas anginnya dinaikkan. Itu saja ya, tidak ada ketepatan suhu yang harus dipenuhi ya, set point suhu yang harus dicapai. Kalau yang control closed loop ini ada set point, ada target yang harus dicapai, dan heater dan cooler, pemanas dan pendingin harus bekerja bersama atau mungkin bekerja bergantian untuk bisa mencapai target itu. Jadi di sini kita butuh target ya, slider target, slider suhu, sedangkan untuk slider heater dan cooler tidak lagi ada knobnya, tidak lagi ada pointernya. Jadi dibuat otomatis, diaktifkan oleh program ya. Jadi kita tidak lagi bisa mengatur heater dan cooler, pemanas dan pendingin ini dikontrol atau diaktifkan oleh program ya. Jadi kita hanya mengaktifkan target suhu saja. Jadi kita menentukan suhu yang diinginkan berapa, nanti heater dan cooler akan bekerja secara otomatis, memudahkan kita untuk bisa menentukan suhu, dan nanti secara otomatis heater dan cooler akan diaktifkan ya. Kalau terlalu panas berarti heater akan diturunkan, kalau terlalu dingin berarti coolernya diturunkan dan heaternya dinaikkan ya. Untuk mempermudah pembuatan kontrol di sini dibuat bergantian ya, tidak bersamaan. Jadi kalau suhunya kurang dari target, maka heaternya dinaikkan dan cooler ini dimatikan. Kalau suhunya lebih besar dari target, heaternya dimatikan, coolernya yang dinaikkan. Jadi di sini terlihat pada formula di gambar 12 blok diagram ini, ketika SP itu adalah set point lebih besar dari sensornya, maka coolernya dimatikan dan heater diisi dengan beda-beda. Ini adalah selisih antara set point dengan nilai sensor ya. Itu kita kalikan 10 ya, jadi mungkin bedanya hanya 5, maka menjadi PWM nya 50. Jadi ini heaternya ini adalah nilai PWM, itu bisa jadi 50 kalau bedanya 5 ya. Sebaliknya kalau set point lebih kecil daripada sensor, maka heaternya dimatikan, dinolkan, sedangkan coolernya diisi dengan nilai beda dikali 50 ya. Kenapa 50? Karena memang kipas angin pendinginnya nilai PWM-nya walaupun sudah 255 tetapi penurunannya terlalu kecil ya. Sebaliknya kalau heater ini nilainya kecil saja sudah menjadi sangat panas. Jadi pengalinya sengaja dibuat lebih besar di cooler, 5 kali lipatnya. Kemudian untuk perhitungan agar nilai heater tidak melebihi 255, PWM-nya maksimum dari Arduino adalah 255, maka di program terakhir ini nilai heater dan nilai cooler dibatasi sampai 255 saja ya. Begitu nilai perhitungan dikali 50 dan dikali 5 ini melebihi 255, maka dibuat nilainya menjadi 255 ya, diisi dengan angka maksimum yaitu 255. Programnya seperti ini ya teman-teman. Jadi di sini ada inputnya set point dan sensor untuk program closed loop ya. Jadi program closed loop selalu membandingkan nilai target yang diinginkan dengan nilai sensor yang saat ini terbaca, dan di sini ada indikator beda untuk melihat selisih yang terjadi, selisih antara nilai set point dengan suhunya itu ditampilkan di kotak beda ini, kotak nilai beda. Dan untuk PWM heater dan cooler ini diperoleh dari formula yang ada di sini ya, dari rumus yang ada di formula node ini. Kemudian semuanya itu dikirimkan dengan VisaRead ya ke Arduino ya. Sedangkan VisaRead ini mendapat nilai dari Arduino yang digunakan untuk menghasilkan nilai sensor di formula node dan juga ditampilkan di grafik ya. Di grafik hanya ada 2 data yang ditampilkan, yaitu nilai set point, itu adalah nilai yang pertama, sedangkan nilai yang kedua adalah nilai sensor. Kita bisa melihat grafiknya seperti ini. Jadi angka yang atas ini adalah set point, angka yang bawah ini adalah nilai sensor ya.
kita bisa demokan untuk kontrol PID ini. Teman-teman bisa lihat di sini. Teman-teman juga bisa silahkan mendownload programnya di bagian bawah dari blog ini. Ini saya tunjukkan kontrol suhu closed loop. Nah, ini dia. Nah, di sini COM-nya harus diisi dulu. Ya, ini kok saya menggunakan COM 11. Bagaimana mengetahui COM ini? Karena di sini terlihat banyak daftar. Kita gunakan device manager ya, teman-teman buka device manager. Di situ ada daftar port yang digunakan. Nah, di sini teman-teman lihat ada tulisan Arduino Uno COM 11 ya. Ini yang menjadi patokan COM mana yang harus dipilih di program LabVIEW ini. Nah, ini saya jalankan. Kita bisa melihat rangkaiannya di sini dan saya bisa mengatur ke 55 suhunya ya. Jadi ini saya geser ke 55. Maka terlihat di sini targetnya warna hijau adalah 55. Kemudian ya di sini mulai panas, suhunya dinaikkan. Dan kita bisa lihat suhunya naik dengan pelan, dan karena ini saya batasi nilai PWM untuk heater hanya separuh ya, tidak sampai 255 karena cukup riskan, takut merusak hardware ya. Dan kita bisa lihat heaternya semakin kecil ketika mendekati nilai target ya. Jadi di sini ketika targetnya 53, ini deadband ya. Deadband itu apa? Yaitu suatu daerah yang membuat heater atau cooler itu mati ketika nilainya selisih 2 dengan targetnya. Jadi sekitar 53 atau sekitar 57 untuk nilai sensor itu dianggap sudah mendekati nilai 55 ya. Kalau tidak saya beri deadband nanti akan menghasilkan on off chatter ya, artinya heater dan cooler akan mati hidup dengan sering gitu ya. Jadi kita buat ketika nilainya mendekati set point, kurang lebih daerahnya jangkauannya adalah 2 sampai -2 ya, maka heater dan cooler dimatikan karena dianggap sudah mencapai target ya, seperti itu. Oke, jadi ini sistemnya seperti ini. Kita membuat agar suhu itu kita tentukan, cooler dan heater ini biar secara otomatis bekerja sendiri tanpa perlu kita atur ya. Ini saya buat 50, maka nanti akan menghasilkan kipas angin pendingin bekerja ya. Ini sudah mau mencapai 50. Saya buat 60, maka heaternya bekerja ya. Jadi ini pemanasnya bekerja ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi kita bisa melihat controller closed loop dari LabVIEW bekerja dengan baik, hanya memang masih lambat responnya ya, jadi kurang cepat ya. Jadi di sini nanti kita akan buat penambahan PID control agar responnya menjadi lebih cepat gitu ya. Ya, ini mau mendekati dulu, sebentar kita tunggu sampai mendekati 58. Ya, ini dianggap sudah mendekati. Di sini heaternya dimatikan ya karena dianggap sudah mendekati. Karena kalau ini dibulatkan juga 58. Jadi kenapa ini mati? Karena di formula node saya lakukan pembulatan ya, teman-teman bisa lihat di sini. Ini saya melakukan pembulatan, walaupun tertulis 57,7 itu kalau dibulatkan jadi 58, dan di sini saya menggunakan deadband, yaitu kalau selisih bedanya dalam jangkauan 2 ya, maka dianggap itu sudah mencapai target ya, untuk menghindari terjadinya on off output heater dan cooler secara bergantian ya. Jadi ini saya batasi 2. Kalau teman-teman mau lebih dekat lagi silahkan ini diganti 1, atau mungkin dibuat 0 juga nggak masalah. Nanti bisa teman-teman melihat, mengamati ya, silahkan bereksperimen. Oke, ini kita anggap sudah selesai untuk yang kontrol suhu closed loop. Kita sekarang masuk kontrol yang PID. Teman-teman bisa baca penjelasan saya untuk program kontrol PID. Jadi kalau yang closed loop tadi itu hanya proporsional, maka dengan menambahkan respon integral dan respon derivatif itu akan membuat pencapaian target itu waktunya sangat lebih singkat gitu ya. Jadi responnya lebih baik, dan juga bisa menghilangkan steady state error. Apa ini steady state error? Ini terjadi kalau kontrolnya hanya proporsional. Jadi di mana ada error yang tidak bisa dihilangkan. Ya, ini khususnya berkaitan dengan power dari kontrol ya. Jadi ketika kontrolnya itu powernya kurang, selalu ada error dengan target yang dibutuhkan. Maka di sini ditambahkan integral dan derivatif, tujuannya untuk menghilangkan overshoot ya, dan juga menghilangkan steady state error, dan juga untuk mempersingkat waktu pencapaian, dan juga
membuat waktu lebih stabil, lebih cepat ya, waktu untuk pencapaian target dan kestabilan lebih cepat. Nah, ini programnya sama seperti control closed loop, hanya ada penambahan fungsi PID, ada jangkauan output, ada PID gain dan seterusnya ya. Kita bisa lihat programnya seperti ini. Di sini ada ikon PID. Nah, kemudian di sini output high dan output low ini kita isi 255 minus 255. Untuk minus 255 ini untuk kipas anginnya, 255 yang high ini untuk pemanasnya. Nah, ini sebenarnya cukup riskan untuk memberi 255, maka di program formula ini PID-nya saya bagi dua ya, supaya maksimum hanya 255 dibagi 2, yaitu sekitar 128 ya, tidak lebih dari 128 karena untuk menghindari kerusakan. Saya buka yang kontrol PID. Jadi di sini ada kontrol PID. Yang ini saya tutup yang close loop. Nah, ini saya jalankan, saya pilih dulu COM-nya, COM 11, kemudian saya output high-nya ini harus saya atur 255 biar bisa maksimum, dan untuk output low-nya min 255 ini untuk kipas angin pendingin. Proporsional gain-nya parameternya saya isi 100. Teman-teman bisa bereksperimen mengubah ini, silahkan diganti-ganti sehingga mendapatkan respon yang lebih baik ya. Nah, ini PID output untuk menentukan PWM yang diberikan ke heater dan cooler. Kalau positif dia diberikan ke heater, kalau negatif dia diberikan ke cooler ya, ke pendingin, ke kipas angin pendingin. Kemudian untuk suhu saya buat 55 ya. Nah, ini saya langsung pasang untuk 55 dan ini langsung saya jalankan, teman-teman bisa lihat. Nah, ini 55. Kemudian kita bisa lihat rangkaiannya ya. Jadi di sini terlihat pemanasnya aktif bekerja. Ya, aktif bekerja pemanasnya, targetnya 55, dan ya kita lihat kecepatan PID output 255 ya, karena maksimum ya. Tapi ini di realnya hanya 128 ya, karena saya ingin agar tidak terjadi kerusakan, saya menghindari kerusakan di Arduino, maka saya batasi dengan nilainya dibagi 2 ya. Nah, ini mulai mendekati target. Nah, ini coolernya bekerja supaya suhunya bisa turun, terjadi overshoot tetapi kecil ya, terjadi overshoot. Yang saya maksud on off chatter ya, artinya antara pendingin dan pemanas ini bekerja bergantian, hidup mati ya. Tetapi ini sebenarnya sudah saya beri deadband juga. Kalau teman-teman lihat di sini ada deadband sekitar 2 dan minus 2 ya. Jadi di sini kalau PID-nya lebih besar dari 2 baru ini diaktifkan heaternya, dan kalau kurang dari minus 2 baru coolernya diaktifkan. Tapi kalau di antara 2 dan min 2 heater dan coolernya sudah dimatikan ya. Tapi walaupun demikian ini masih kelihatan chatter ya, artinya bergantian bekerja ya, on off seperti itu. Oke, ini untuk kontrol PID, responnya lebih baik daripada kontrol closed loop dengan proporsional saja. Dengan integral dan derivatif kita masukkan, maka responnya akan lebih baik. Maaf, ini baru integral saja, derivatif belum dimasukkan ya. Jadi kalau saya naikkan ke 60, kita bisa lihat ya, ini responnya lebih cepat ya. Ini sudah 56, 57, 58 ya. Oke. Kemudian kalau saya buat ke 45, nah ini kipas angin pendinginnya bekerja. Kipas anginnya kurang efektif ini ya, pendinginannya masih kurang efektif, tetapi sudah turun ya. Ini kita tunggu sampai 45. Setelah itu kita akan coba simulasi sistem HVAC ya. Oke, ini mulai mendekati. Ketika nanti sampai 45 harusnya berhenti gitu ya. Nah, ini mendekati 45 ya. Nah, harusnya kipas anginnya berhenti bekerja. Nah, pemanasnya menyala sedikit karena terjadi lonjakan ke bawah gitu ya. Oke, jadi ini harusnya sudah stabil, sudah range-nya di antara 2 dan minus 2, harusnya ini mati ya. Oke, kita stop saja nih. Ini saya matikan saja, kita stop saja. Kemudian kita masuk ke simulasi HVAC. HVAC ini apa? HVAC ini singkatan dari Heating, Ventilation, and Air Conditioning. Jadi tidak hanya membuat pengaturan suhu,
tetapi juga sirkulasi udara ya. Jadi suhu tidak hanya diatur, tetapi sirkulasi udara harus diatur. Untuk sirkulasi udara jelas kipas itu cukup penting karena sirkulasi udara itu membuat angin ya, pergerakan udara, maka diharapkan kipas tidak pernah dimatikan. Nah, di sini kita buat di sini coolernya ini aktif pakai knob atau pointer ini ya. Sedangkan heater biarkan secara otomatis dikontrol oleh program, tetapi untuk cooler kita gerakkan secara manual dan kita tambahkan di sini option acak. Jadi cooler ini kalau option acaknya ini kita centang, maka secara otomatis dia akan bersifat acak nilainya antara kita setting 50 sampai 255. Nah, tugas dari PID adalah membuat suhu yang diinginkan tetap terjaga sekalipun kipas anginnya bekerja secara bervariasi ya. Jadi ini merupakan simulasi yang menarik karena kita bisa melihat apakah pengaturan parameter PID kita tepat atau tidak ya. Di sini terlihat ada heater ini diaktifkan, ini heaternya sebagai indikator dan khusus cooler ini sebagai kontrol. Bagaimana tahu bahwa ini sebagai indikator? Kakinya ada di kiri, sedangkan kalau kontrol itu kakinya di kanan. Jadi ini harus memberi sinyal kalau yang indikator itu menerima data dari luar gitu ya. Dan di sini menggunakan fungsi random acak dikali dengan 205 karena saya inginnya angkanya antara 50 sampai 255. Maka untuk yang 50 itu seperti offsetnya ya, ditambah offset. Dan saya harus melakukan pembulatan di sini ya. Jadi angka acak ini nilainya adalah sebenarnya pecahan. Kita bulatkan supaya angkanya bulat dan diberi tambahan 50 karena minimumnya batasnya adalah 50 dan maksimumnya adalah 255 ya. Dan itu diisikan ke lokal variabel dari pendingin ya. Jadi untuk memunculkan cooler ini teman-teman bisa klik kanan pada ikon cooler ini, pilih create, pilih lokal variabel. Maka kita bisa mengisi data ketika acak ini dicentang, maka case structure ini akan aktif mengisi nilai cooler dengan nilai random ya. Oke. Nah, bentuknya tampilannya seperti ini. Saya ingin agar nilai set point itu targetnya adalah 55 dan untuk cooler ini saya aktifkan fungsi acaknya, maka di sini terlihat kipas pendinginnya bekerja dengan nilai PWM antara 50 sampai 255 secara acak secara random. Dan karena ini PWM nilainya maksimum tidak lagi 100 tapi 255. Jadi sebenarnya grafik ini ada dua, yaitu grafik suhu dan grafik PWM. Untuk yang warna merah dan hijau ini adalah satuannya derajat Celcius, sedangkan yang warna biru ini satuannya adalah nilai PWM ya. Oke, kita coba lihat demonya. Ini saya ambil dari sini, saya lihat demonya menggunakan program LabVIEW kontrol suhu PID HVAC. Untuk yang kontrol PID ini saya close. Oke, kita coba jalankan. Pertama memilih dulu pot COM-nya adalah COM 11. Kemudian untuk suhu saya buat 55, ini saya gerakkan ke 55. Kemudian untuk output high ini saya buat tetap 100 ya, supaya mengantisipasi terlalu panasnya pemanas ya. Dan untuk output low kita buat 0 karena kita tidak menggunakan kipas angin pendingin yang kita kontrol secara otomatis, tetapi di sini kita gunakan fungsi acak ya. Acaknya ini saya centang sehingga nanti cooler akan bekerja secara dinamis acak. Proporsional gainnya saya kasih nilai 100. Integral time-nya saya beri setting 01. Teman-teman bisa silahkan mengganti-ganti nilai ini untuk mendapatkan nilai respon yang lebih baik ya. Ini saya jalankan, namun sebelumnya saya lihat dulu di rangkaiannya. Ini saya jalankan. Oke, jadi di sini terlihat warna merah ini adalah targetnya 55, sedangkan warna yang hijau ini adalah dari suhu, dari sensor suhu. Kemudian warna biru ini adalah dari kipas anginnya. Jadi kipas angin ini diberikan nilai PWM secara acak. Terlihat di sini slidernya bekerja secara dinamis dari 50 sampai 255 dan target suhunya adalah 55 ya. Di sini teman-teman bisa memperhatikan kontrol suhunya harus mencapai target sebesar 55
tentu karena kipas anginnya bekerja, target ini dicapai lebih lama ya. Tetapi 50 ya, hampir 55 ya, kita lihat mendekati 51, 52, 5 ya, 53 ya. Ini sama seperti yang program sebelumnya, saya menggunakan deadband 2 dan -2, sehingga ketika nilainya mendekati 2, daerah jangkauan 2 dari 55 jadi 53 ya, sekitar 53, itu akan berhenti pemanasnya. Nah, ini panasnya sudah berhenti ya, dan kipasnya juga masih bekerja ya. Jadi kita bisa lihat kontrol suhunya cukup baik. Di sini terlihat garisnya berimpit. Saya sekarang mau coba ke settingnya menjadi 60 ya. Jadi targetnya saya buat 60. Kita bisa lihat suhunya naik secara perlahan. Jadi di sini ada sirkulasi udara dan kontrol suhu ya. Jadi sistem HVAC-nya sudah bekerja. Ya, saya coba ini mulai mendekati 60, nanti saya coba ke 50. 60, oke, hampir mendekati. Ini sudah mau berimpit. Oke ya, ini sudah berimpit, sudah mendekati, sudah berimpit. Oke, sekarang saya buat ke 50. Saya coba 50 ya. Untuk pendinginan ini cenderung lebih lama karena pendinginannya tidak terlalu efektif ya. Jadi hanya bisa memberikan sedikit penurunan, tetapi ya dia hanya ya, sekalipun sedikit penurunan tetapi selalu dibandingkan errornya, sehingga errornya makin lama makin kecil ya. Seperti itu teman-teman ya. Terakhir saya akan buat ke suhu 65 ya. Saya belum berani yang 70 ya, nanti kita lihat saja. Ini sudah berimpit ya teman-teman. Saya coba suhu 65 ya, kita tunggu sampai berimpit. Ya, di sini juga terlihat errornya ya. Jadi di sini kita lihat error atau beda antara set point dengan sensor suhu ya. Nilai dari sensor suhu ini semakin mengecil, dari 12 menjadi 8, menjadi ya, ini sudah 8 sekarang. Kita lihat sudah menjadi 7, sudah menjadi ya, ini mendekati 6 ya, mendekati 5, mendekati 4 ya. Oke, mendekati 3 ya. Oke, hampir berimpit ya, sudah mendekati 3, mendekati 2 ya, sudah mendekati 2 ya, sudah mendekati 1 ya. Ya, ini kita anggap sudah mencapai target ya, sudah antara 0, 1, 2 ya. Oke, demikian simulasi proyek demikian proyek kontrol suhu ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.